Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di video ini yang akan kita bahas mengenai inovasi produk adalah tentang kreativitas dan inovasi, di mana diantaranya yang akan kita bahas nanti adalah tentang kreativitas dan inovasi itself, kemudian apa saja yang menjadi penghalang kreativitas, kemudian apa saja sumber ide baru. Oke, kita lanjut. Kita dulu kalau mau simpan memori, terutama kalau yang dari laptop atau komputer gitu ya, itu sebelumnya itu sebelum ada teknologi seperti yang sekarang ini, dulu kalau mau nyimpan atau mendokumentasikan sesuatu, nulisnya itu di kayak semacam lembaran tapi bukan kertas. Biasanya itu dari kulit binatang gitu ya. Kemudian teknologinya berkembang, ditemukan komputer, kemudian juga beserta dengan tempat untuk menyimpan data, yaitu disket. Bermula dari yang warna hitam ini nih. Dulu kan besar tapi tipis. Kemudian semakin lama semakin mengecil. Disket ini namanya ya. Kemudian menjadi yang warna oranye, kemudian menjadi yang warna biru. Tapi sekarang ini kalau kita mau menyimpan itu tidak perlu menggunakan disket yang besar itu, tapi tinggal menggunakan ada flash disk, ada memory card ya, dan bahkan ukurannya nano gitu atau kecil ya. Dan flash disk saja sekarang kan bukan cuma 32 GB ya, tapi mungkin sudah ada yang 1 tera mungkin ya. Kalian ada yang punya? Siapa tahu kalian ada yang punya nih. Kemudian apa yang dimaksudkan dengan kreativitas dan inovasi? Sebetulnya kreativitas dan inovasi itu mirip, tapi pengertiannya itu berbeda. Kreativitas itu dapat dilihat di mana saja. Merupakan alam seni, pertunjukan, bisnis, teknologi, pengobatan, ilmu sosial, ilmu eksak, dan lain sebagainya. Kemudian yang menjadi elemen dasar dari kreativitas adalah keaslian dan imajinasi. Jadi kreativitas itu genuine ya, something genuine. Kemudian kreativitas itu membantu lahirnya sebuah inovasi. Jadi inovasi itu part of creativity. Kemudian kreativitas itu memikirkan hal-hal yang baru. Jadi bukan hanya sekedar mengembangkan saja. Kalau mengembangkan kan ini merupakan inovasi gitu ya. Tapi kalau kreativitas biasanya something new. Nah, kalau menurut Wyckoff, kreativitas sendiri merupakan kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang. Sedangkan kalau inovasi, dia itu merupakan perbaikan yang sudah ada. Jadi sebelumnya itu sudah ada, kemudian diperbaiki. Dan inovasi itu berlaku untuk produk, proses produksi, dan juga model bisnis. Akan tetapi, inovasi bukan merupakan invention atau penemuan. Jadi bukan merupakan something new, benar-benar new gitu, bukan. Sorry. Tapi dia mengerjakan hal-hal yang baru. Kemudian pengertian dari inovasi sendiri merupakan instrumen khusus wirausahawan. Bukan definisi ya, tapi inovasi ini merupakan instrumen khusus seorang wirausahawan menjadi sarana yang digunakan untuk mengeksploitasi perubahan menjadi peluang untuk bisnis atau jasa yang berbeda. Jadi awalnya itu sudah ada, kemudian karena adanya peluang gitu ya, menjadikan suatu bisnis atau usaha baik produk maupun jasa menjadi something different. Kemudian ciri-ciri pemikiran kreatif, seseorang yang dikatakan kreatif itu memiliki sifat-sifat, ada berapa ini? 10-11 ya.
kurang lebih ada 11, mungkin ada 11 nih. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ternyata, bukan 11. Sifat-sifat pemikir kreatif yang pertama adalah sensitif terhadap masalah. Kemudian yang kedua, mampu menghasilkan sejumlah ide besar. Dia merupakan seseorang yang fleksibel, kemudian genuine atau asli ya. Kemudian mau mengikuti perasaan. Tapi kalau di sini bukan baper gitu ya, tapi lebih kepada intuisi. Kemudian bisa melihat pikiran bawah sadar. Ada kaitannya dengan yang ya, intuisi. Kemudian mempunyai motivasi. Tidak ada rasa takut akan kegagalan, mampu berkonsentrasi, dan juga mempunyai kemampuan memilih. Jika dihadapkan pada pilihan, dia mampu untuk memilih gitu ya. Kan kadang-kadang ada beberapa orang yang jika dihadapkan pada pilihan malah nggak dipilih gitu, karena kalau bisa sebetulnya dipilih dua-duanya, tapi karena tidak bisa memilih ya udah nggak usah milih sekalian. Karena ada yang kayak gitu ya. Nah, kemudian manfaat memiliki kreativitas yang tinggi. Beberapa manfaat diantaranya adalah yang pertama meningkatkan efisiensi kerja, meningkatkan inisiatif, meningkatkan penampilan, meningkatkan kualitas produk, dan yang terakhir adalah meningkatkan keuntungan. Sumber informasi dari pemikiran kreatif itu sebetulnya dari banyak hal ya. Ada internet, televisi, surat kabar, majalah, jurnal, laporan-laporan. Itu lingkungan sekitar itu juga bisa memberikan informasi yang mungkin akan menstimuli daya kreativitas seseorang. Kemudian ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah informasi tentang kepribadian dan kemampuannya, kemudian peluang pasar, peluang usaha yang menguntungkan, pemasok barang, kebutuhan dan keinginan pelanggan akan produk dan jasa, persaingan dalam dunia bisnis, lingkungan sekitar perusahaan itu juga perlu diperhatikan. Jadi bukan hanya sekedar menemukan hal yang baru saja ya, tapi juga harus memperhatikan beberapa hal yang tadi sudah disebutkan. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya adalah ya pasti meminimalisir kegagalan. Kemudian ada beberapa, sebenarnya bukan ada beberapa ya, tapi ada 11 nih hambatan berpikir kreatif. Yang pertama, menjunjung tinggi tradisi dan budaya yang telah dibuat. Maksudnya kayak gini, jika dalam sebuah perusahaan berpikiran bahwa uang cuma kayak gini aja bisa kok, yang periode yang kemarin cuma kayak gini aja bisa kok, berarti kan sekarang kalau pakai metode yang sama berarti bisa juga gitu. Jadi hanya sekedar meneruskan gitu ya, meneruskan kebiasaan atau budaya yang sudah ada. Kemudian meminimalkan ketersediaan sumber-sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian lebih menekankan pada perilaku struktur birokrasi. Kemudian menekankan pada nilai yang menghambat pengambilan risiko. Lebih menyukai spesialisasi. Komunikasi yang lemah. Kemudian mematikan suatu contoh. Sistem pengendalian yang kuat dan tidak lentur. Padahal tadi kan di awal sudah disebutkan bahwa sifat kreatif itu adalah fleksibel. Kemudian menekankan punishment atau hukuman atas kegagalan. Mengawasi aktivitas kreativitas. Jadi kalau seseorang terlalu dikontrol, dibatasi gitu ya kebebasannya, itu juga biasanya tuh akan menjadikan seseorang itu stuck gitu. Karena merasa semacam under pressure gitu, karena selalu merasa dipantau terus gitu. Jadi kayak mau ngapa-ngapain itu nggak enak gitu ya. Nah, kemudian menekankan batas
waktu. Ini juga ada contoh hambatan berpikir kreatif. Coba kalian jawab. Gambar apakah di atas? Kan ada 2 gambar tuh. Pilihan jawabannya. Yang pertama adalah binatang. Kemudian pilihan jawaban kedua adalah kucing dan anjing. Pilihan ketiga adalah hewan peliharaan. Nah, coba kalian jawab. Apakah A atau B atau C? Coba. Jadi jawabannya yang mana? Apakah A atau B atau C? Kalian harus memilih ya. Karena kan tadi salah satu sifat dari kreatif adalah mampu memilih. Tapi kalau pilihan jawabannya terkotak kayak gini, harus mencari jawaban yang tepat antara gambar yang kiri dan yang kanan. Sedangkan gambar yang kiri dan kanan itu kan semua jawabannya tuh bisa dipakai. Dua-duanya binatang. Yang satu kucing, yang satu anjing. Dua-duanya merupakan hewan peliharaan. Oke. Nah, kemudian usaha untuk meningkatkan kreativitas. Manajemen harus membuat suasana dalam perusahaan agar kreativitas dapat berkembang di antara para karyawan. Nah, tindakan yang harus dilakukan oleh para wirausahawan adalah yang pertama, memberi izin kepada seluruh karyawan untuk membangkitkan kreativitasnya. Jadi jangan dikekang, kemudian harus memberikan ruang gitu ya. Kemudian toleransi pada kegagalan. Ya, tadi di awal juga sudah ada disinggung ya, sifat kreatif salah satunya adalah tidak takut pada kegagalan. Kenapa sih kegagalan itu harus ditoleransi? Karena kegagalan itu, dari kegagalan kita kan bisa belajar. Yang kalau semisal tidak mau gagal lagi, kita apa yang bisa kita lakukan? Kemudian supaya sukses itu apa yang harus dilakukan? Ya. Nah, kemudian ungkapkan rasa penasaran. Jadi kalau semisal biasanya kalau orang yang rasa penasarannya tinggi itu merupakan orang yang sebetulnya merupakan salah satu ciri dari orang kreatif juga ya. Kemudian yang berikutnya adalah memandang masalah sebagai suatu tantangan, bukan beban. Karena apa? Oh, berarti si masalah ini nih harus saya pecahkan gitu, bukan aduh ada masalah gitu. No, jangan ya. Nah, kemudian adakan pelatihan kreativitas dan biasanya ini berkala. Harusnya dilakukan secara berkala. Kemudian memberikan fasilitas berupa peralatan, toleransi terhadap waktu. Nah, tadi di awal kan juga ada disebutkan hambatan pada kreativitas ya, dibatasi waktu. Kalau yang di hambatan. Kemudian berikan penghargaan. Ini supaya apa? Untuk memotivasi. Kemudian perlihatkan contoh-contoh yang sudah ada. Jadi setidaknya tuh mereka punya gambaran gitu ya. Nah, kemudian proses kreatif itu ada 5. Yang pertama adalah persiapan, investigasi, transformasi, inkubasi, dan eliminasi. Pada proses persiapannya itu bisa melalui pendidikan formal, pelatihan, dan juga pengalaman kerja, di mana untuk menyiapkan pemikiran kreatif harus dilakukan hal-hal yang sangat menunjang. Di antaranya adalah harus belajar secara terus-menerus, banyak membaca tentang apa saja. Karena kan ide bisa datang dari mana saja kan. Nah, kemudian berdiskusi dengan karyawan lainnya, ini brainstorming ya. Kemudian terutama dengan karyawan yang berpengalaman supaya mendapatkan insight baru.
Kemudian yang berikutnya, proses yang kedua adalah investigasi, yaitu mempelajari masalah dan mengidentifikasi komponen utama masalah. Kemudian yang ketiga, yaitu transformasi, merupakan pengidentifikasian persamaan dan perbedaan yang ada dengan informasi serta data yang sudah didapatkan. Nah, di sini bisa berlaku analisis konvergen dan divergen. Kalau convergent thinking adalah kemampuan melihat persamaan dan hubungan antara berbagai informasi dan peristiwa. Sedangkan kalau divergent thinking merupakan kemampuan melihat perbedaan yang ada. Proses yang keempat yaitu inkubasi. Di sini kalau dianalogikan ya, seolah-olah seseorang keluar rumah atau melupakan masalah yang dihadapi. Hal ini sangat baik guna menciptakan kreativitas. Yang harus dilakukan adalah lakukan kegiatan yang santai. Contohnya seperti olahraga, berkebun maksudnya melakukan something yang membuat seseorang itu enjoy. Karena apa? Kadang-kadang ini memunculkan pemikiran yang kreatif. Karena apa? Pikirannya kan relax gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, proses yang kelima adalah illumination. Ini bukan Illuminati yang lagi rame, itu bukan ya. Karena iluminasi sendiri adalah langkah yang memunculkan ide baru dalam waktu yang tidak terbatas. Biasanya pada saat seseorang sudah lupa dengan masalah tersebut. Kemudian proses kreatif, ternyata ini ada 7 ya. Proses kreatif yang ke-6 adalah verifikasi. Melakukan percobaan, membuat simulasi, tes pasar untuk produk, membuat pilot proyek dan sebagainya untuk memvalidasi ide yang tepat atau akurat, apakah berguna atau tidak. Nah, proses yang terakhir adalah implementasi. Tahap mulai mentransformasi ide menjadi kenyataan dan kemudian digunakan. Inovasi mungkin sebelum-sebelumnya itu sudah pernah disinggung ya, merupakan kemampuan untuk mengembangkan ide baru, untuk menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang. Ini menurut Wyckoff. Nah, bagaimana meningkatkan kemampuan inovasi? Yang pertama adalah mempelajari inovasi dari pengalaman yang ada. Biasanya tuh bukan benar-benar something new banget ya, karena kan dia bukan invention kan, tadi disinggung di awal ya. Kemudian memberikan penghargaan kepada karyawan yang memiliki gagasan inovasi. Ya, apa ya? Kalau kita misal ya, kita adalah pimpinan, kita memberikan penghargaan kepada karyawan yang memiliki gagasan inovasi. Biasanya itu akan memotivasi baik karyawan itu sendiri ataupun karyawan yang lain untuk do their best gitu. Melakukan apa yang terbaik dari mereka gitu. Karena mereka merasa, oh saya dihargai nih, saya dianggap ada. Jadi saya harus melakukan hal yang lebih baik daripada yang sekarang. Itu kalau si personnya. Kalau orang lain mungkin termotivasinya dengan, oh dia bisa mendapatkan penghargaan itu, saya seharusnya bisa juga gitu. Biasanya kan penghargaan itu bukan hanya sekedar ucapan terima kasih, tapi ada reward yang lain, mungkin berupa bonus dan lain sebagainya. Kemudian berorientasi pada perilaku untuk berinovasi. Kemudian menetapkan tujuan berinovasi. Untuk apa sih inovasi itu ada? Kemudian yang kelima, membuat produk penuh inovasi dengan cara-cara yang sederhana. Kemudian yang keenam, memulai membuat produk dengan inovasi yang paling kecil. Jadi kalau dari yang kita bahas tadi tuh, inovasi tuh sebenarnya tapi tidak harus merupakan something yang wow banget gitu. Tapi dari yang sederhana pun itu juga bisa. Kemudian melakukan percobaan dan perbaikan. Nah, harus diuji coba.
trial and error. Kalau semisal bagus berarti dilanjutkan, tapi kalau ternyata ada error harus jadi ada perbaikan. Kemudian mengikuti alur jadwal yang sudah ditentukan dalam berinovasi. Dan yang terakhir, yang ke-9 berarti ya 5, 6, 7, 8, 9. Bekerja selalu semangat dan mempunyai keyakinan yang kuat akan inovasi dan juga resiko. Optimis. Jangan belum apa-apa sudah pesimis. Ini gagal nih kayaknya. Itu nggak boleh. Ya, itu sifat yang harus dilalui. Ya, tidak boleh diikuti kayak gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa tahap-tahap pembuatan inovasi. Yang pertama, pengamatan dan penelitian terhadap lingkungan internal dan eksternal. Selanjutnya, pilihan terhadap adanya pemicu inovasi. Dan yang terakhir adalah ada banyak pilihan sumber daya dan pembuatan produk dan atau jasa melalui riset. Kemudian dimensi tipe inovasi. Inovasi merupakan produk hasil dari seluruh karyawan yang ada dalam perusahaan. Inovasi administrasi adalah inovasi yang berkaitan dengan manajemen dan berorientasi pada proses struktur dan manajemen sumber daya manusia serta sistem akuntansi. Kemudian dimensi yang ketiga yaitu inovasi kontinum merupakan perubahan yang inkremental ke radikal menurut tingkatan perubahan yang dituju untuk mengerjakan inovasi. Kemudian inovasi proses adalah usaha untuk menghasilkan produk dan pelayanan yang baik. Kemudian yang terakhir adalah inovasi teknik, yaitu inovasi yang berkaitan langsung produksi sebuah produk. Kemudian faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan dalam inovasi. Yang pertama, sebesarnya inovasi dan visi. Yaitu mempunyai visi yang sederhana dan gamblang serta memberi dukungan yang serius untuk mewujudkan suasana inovasi. Yang kedua, orientasi pasar, yaitu berlandaskan visi mereka yang ada dalam pasar. Kemudian yang ketiga, organisasi yang datar dan kecil. Yang keempat, proses belajar interaktif, yaitu dalam suatu unit organisasi yang inovatif maksudnya, proses belajar dan penelitian dari ide-ide mengabaikan fungsi tradisional dalam suatu organisasi. Kemudian mengembangkan keunggulan diferensiasi positioning bisnis dengan kreativitas dan inovasi. Dalam berbisnis, perlu diciptakan berbagai perbedaan atau diferensiasi atau membuat usaha baru yang selalu berbeda dengan usaha yang sudah ada. Nah, usaha yang dijalankan harus menciptakan positioning khusus dalam kegiatannya. Contohnya seperti dalam hal komoditi yang digeluti, pelayanannya, dan lain sebagainya. Diferensiasi dan positioning dapat dilakukan dalam berbagai hal. Yang pertama, produk. Harus menciptakan model, kualitas, desain yang khusus yang berbeda dengan produk lain. Contoh, perusahaan kue dapat membuat kue yang berbeda dalam rasa, bentuk, warna, ukuran, dan sebagainya. Ya walaupun bahan dasarnya sama-sama tepung, tapi mungkin dengan takaran yang berbeda, dengan campuran yang berbeda gitu ya. Kemudian diferensiasi dan positioning dapat dilakukan dalam hal pelayanan, yaitu dengan memberikan perlakuan yang istimewa seperti antar jemput dan lain sebagainya. Kemudian menciptakan kemudahan-kemudahan. Mungkin sekarang ini kita sudah merasakan ya, kalau semakin lama kita tuh semakin dimudahkan, terutama dari kita sebagai konsumen gitu. Kita sekarang sudah mendapatkan banyak sekali kemudahan. Contohnya kan kayak di perbankan gitu. Kalau dulu orang mau nabung harus datang ke bank, harus ke teller gitu. Kalau sekarang kan tidak. Beberapa kemudahan yang diberikan oleh bank adalah yang pertama, sistem jemput bola.
Jadi karyawan banknya yang datang ke nasabahnya. Atau yang kedua, ATM. ATM sekarang kan bukan hanya sekedar ngambil duit, tapi bisa juga nabung, setor tunai. Kemudian harga yang sesuai dengan kondisi konsumen yang dilayani. Target pasar ya berarti. Kemudian dan juga segmentasinya nih kalau yang keempat ini. Dan yang kelima, memberikan jaminan yang meyakinkan kepada konsumen. Kemudian yang keenam, diferensiasi dan positioning juga dapat dilakukan dalam hal varian produk. Supaya apa? Dapat memberikan banyak pilihan bagi pelanggannya. Kemudian memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi agar konsumen tidak merasa was-was atau ragu dengan penjual atau produsennya. Yang kedelapan, membuka ruang hubungan komunikasi yang mudah dan murah bagi setiap orang yang ingin mengetahui informasi perusahaan. Contohnya, komunikasi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti telepon bebas pulsa, fax, email, HP, dan lain sebagainya. Kalau sekarang juga eranya media sosial ya. Dan biasanya perusahaan sekarang itu memanfaatkan media sosial, salah satunya itu untuk supaya konsumen menjadi lebih dekat dengan perusahaan. Konsumen kalau mau ada keluh kesah atau pertanyaan itu bisa langsung tanya lewat media sosial. Kalau dulu kan orang misal kalau mau komplain gitu harus datang ke tempat di mana misal dia membeli sebuah produk gitu, dia komplain, dia harus datang ke tempat di mana dia membeli produk tersebut. Kemudian apalagi ya, kemudian pokoknya biasanya tuh kalau mau komplain ya datang langsung gitu. Tapi kalau sekarang tidak, sekarang apa, tinggal buka Instagramnya, kita bisa DM. Nah, salah satu kelebihannya menggunakan media sosial itu biasanya responnya cepat gitu. Dan kalau media sosial itu sekarang kan masih belum menggunakan robot ya. Kalau e-marketplace kadang-kadang mereka kalau yang menjawab tuh mesin. Tapi kalau media sosial, apakah mereka juga sudah bisa menggunakan mesin yang menjawab itu? Misal kita DM, kemudian yang menjawab DM kita itu adalah robot gitu. Sekarang kayak gitu atau belum ya? Kalian ada yang tahu atau tidak? Kemudian yang terakhir adalah rasa kekeluargaan dan persahabatan atau memberikan yang lebih baik. Ini maksudnya adalah interpersonal relationship dengan konsumennya, jadi dekat dengan konsumen. Kemudian yang berikutnya ada sumber inovasi. Yang pertama adalah tren. Tren menandakan pergeseran dalam paradigma terkini atau pemikiran terkini dari mayoritas penduduk. Mengamati tren dengan seksama akan membuat entrepreneur atau pengusaha mampu untuk mengenali peluang potensial. Tren itu harus diamati dalam masyarakat, pemerintah, ekonomi, dan teknologi. Ada beberapa contoh tren. Yang pertama ada tren sosial. Contohnya kelompok penduduk yang menua, pertumbuhan tingkat kebugaran dan kesehatan, kehidupan dan perawatan kesehatan bagi manula. Kalau di Indonesia ini kan tingkat kematian dengan tingkat kelahiran tuh mungkin imbang ya. Jadi bisnis yang dijalankan kalau mau berinovasi itu agak lebih mudah. Akan berbeda cerita jika Indonesia ini contohnya kayak di Jepang, di mana tingkat kematiannya tinggi tapi tingkat kelahirannya tuh rendah. Nah,
Karena agak sulit kalau semisal mau melakukan inovasi pada produknya, semisal produknya itu tentang produk bayi gitu. Lah tapi bayinya aja nggak ada gitu. Nah kemudian tren teknologi berupa ponsel contohnya, e-commerce dan juga kemajuan dunia maya. Kalau dulu orang kalau mau belanja ya ke pasar atau harus ke toko. Kalau sekarang tidak, tinggal duduk manis di rumah, nanti barang datang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tren ekonomi. Contohnya seperti pendapatan sehari-hari yang lebih tinggi, keluarga dengan pencari nafkah lebih dari satu, apakah ayah, ibu, atau anak juga termasuk dalam pencari nafkah gitu ya. Kemudian tekanan kinerja. Kemudian yang keempat ada tren pemerintahan. Contohnya seperti peraturan yang makin berat, harga minyak dan gas bumi, dan juga terorisme. Sumber inovasi yang kedua adalah peristiwa tak terduga. Peristiwa semacam ini bisa berupa keberhasilan atau kegagalan yang karena tidak direncanakan sering terbukti menjadi sumber inovasi besar yang mengejutkan. Contoh, pandemi COVID-19 itu memicu solusi inovatif mengenai kesehatan. Solusi inovatifnya juga ini terkait pandemi COVID ya. Kalian mungkin pernah mendapatkan informasi kalau sampah masker itu sampai di lautan itu sudah banyak sekali ya. Nah, salah satu inovasi yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan atau menggunakan dan juga membuat masker yang ramah lingkungan. Semisal bisa terurai dengan mudah ketika dibuang gitu misalnya, atau mudah untuk diolah kembali gitu semisal juga. Nah, kemudian sumber inovasi yang ketiga adalah kesenjangan. Kesenjangan terjadi saat sebuah jurang atau gap perbedaan ditemui antara kenyataan dan harapan. Contoh, saat Fred Smith mengajukan konsep pengiriman semalam, ia diberitahu orang, jika memang konsep itu menguntungkan, pasti kantor pos US sudah melakukannya. Ternyata Fred Smith benar. Sebuah kesenjangan antara apa yang Smith butuhkan dan cara bisnis itu kini dijalankan, sehingga ia kemudian mendirikan FedEx. Mungkin kalian pernah dengar FedEx ya. Atau kalau yang di Indonesia itu contohnya adalah Gojek. Kan kenyataan dan harapannya siapa? Ownernya namanya Nadim. Dia itu kepengen sampai di tempat tujuannya dengan cepat, tapi Jakarta macet. Salah satu pilihan yang tepatnya adalah menggunakan motor. Tapi dia agak kesulitan untuk mendapatkan ojek karena harus datang ke pangkalannya. Nah, dari apa yang dia butuhkan dengan kenyataan di lapangan, yang akhirnya tercetuslah bisnis dalam bidang transportasi, yaitu Gojek. Kalau dulu orang mau naik ojek harus datang ke pangkalan atau harus punya nomor handphonenya. Tapi kalau sekarang walaupun tidak punya nomor tukang ojeknya, tinggal buka aplikasinya, langsung bisa dijemput dan diantar. Sumber inovasi yang keempat adalah kebutuhan proses. Kebutuhan ini ada saat sebuah jawaban terhadap sebuah kebutuhan tertentu diperlukan. Pemodal Ventura sering menyebut kebutuhan ini sebagai rasa sakit yang ada di pasar. Nah, entrepreneur itu harus menemukan sebuah solusi inovatif atau pereda sakitnya.
Kemudian contohnya yaitu inovasi membuat alat medis baru, makanan untuk kesehatan, farmasi, dan penghemat waktu. Contohnya kayak pandemi COVID yang kemarin ya. Kemudian yang kelima adalah perubahan kependudukan. Perubahan ini datang dari perubahan tren dalam masyarakat, usia, pendidikan, pekerjaan, lokasi geografis, dan faktor lain yang sejenis. Pergeseran demografis penting dan sering memberikan peluang bisnis yang belum terfikirkan sebelumnya. Contoh, saat jumlah penduduk usia lanjut meningkat di suatu wilayah karena makin banyaknya pensiunan, pengembangan lahan, industri perawatan kesehatan, dan rekreasi menjadi bidang-bidang bisnis yang menguntungkan. Kalau di Indonesia, panti jompo itu kesannya kayak gimana ya? Kayak jelek banget, buruk banget ya nggak sih? Tapi berbeda kalau di Jepang, Swedia, Jerman salah satunya. Atau mungkin di sebagian besar negara-negara yang ada di Eropa ya. Mereka itu bekerja, semasa muda bekerja. Tujuan salah satunya adalah ketika nanti tua, mereka itu tidak perlu membebani anaknya. Ketika mereka tua, mereka lebih memilih untuk tinggal di, kalau kita nyebutnya tuh panti jompo, karena ya tempatnya orang-orang usia lanjut gitu. Cuma di sana itu mereka kayak rumah sakit, tapi mereka tinggal di situ mungkin sampai akhir hidupnya mereka gitu. Di sana mereka ada yang merawat gitu ya, walaupun mereka tidak sakit, tapi kalau yang namanya orang sudah tua gitu ya, pasti kan bukan hanya sekedar kesehatannya saja yang harus diperhatikan ya, tapi misalnya mereka butuh apa, karena sudah tua kan ada asistennya, bukan asisten sih, ada yang membantu lah pokoknya. Tapi kalau di Indonesia bisnis yang seperti ini apakah bisa dijalankan? Karena kan kalau di kita, kalau orang yang sudah tua ya masih ikut sama anaknya gitu ya. Kalau anaknya tidak berkenan ya taruh di panti jompo. Tapi panti jompo di Indonesia itu tuh kayak merupakan tempat yang sangat mengerikan gitu bagi orang-orang yang sudah tua gitu. Kayak terkesan tempat pembuangan orang tua gitu ya. Sorry to say ya. Karena stigmanya panti jompo di Indonesia tuh seperti itu. Kalau pengalaman saya pernah ikut kegiatan di Malaysia dulu. Saya lupa nama tempatnya apa. Tapi ya itu yang kita sebut sebagai rumah panti jompo kalau di Indonesia ya. Nah kalau di sana itu orang-orang tuanya itu ada yang dimasukkan satu kamar beberapa, ada yang satu kamar sendiri, tergantung dari kondisinya ya. Nah, mereka itu ada yang merawat sendiri-sendiri, ada yang sendiri, tapi kebanyakan sih sendiri-sendiri tuh yang merawat gitu. Padahal saya pernah nanya sama staffnya di sana lah ya, ini keluarganya memang tidak ada yang datang, kok sepi gitu, saya tanya waktu itu. Padahal mereka menjawab, ya keluarganya selalu datang, selalu nemenin. Jadi mereka itu di sini bukan dibuang, intinya tuh gitu. Bukan mereka tuh tidak diinginkan sama anak-anaknya, tapi lebih karena kalau di panti jompo mereka tuh punya temen gitu. Nah mungkin suatu saat kalau kalian mau bikin usaha itu aja. Usaha merawat orang tua, maksudnya orang yang sudah tua gitu, bukan orang tua sendiri. Merawat orang tua sendiri mah itu kewajiban kita sebagai anak ya. Kemudian sumber inovasi yang keenam adalah perubahan dalam pasar dan industri. Nah kita tuh harus sensitif gitu ya terhadap perubahan dalam pasar dan industri.
Pergeseran terus-menerus dalam pasar disebabkan oleh perkembangan seperti sikap konsumen, perkembangan dalam teknologi dan perkembangan dalam teknologi dan pertumbuhan industri. Industri dan pasar selalu mengalami perubahan dalam hal struktur, desain, atau definisinya juga. Contoh dalam industri perawatan kesehatan, pasien di rumah sakit telah mengalami perubahan yang radikal dan perawatan rumah serta obat-obatan pencegahan sudah menggantikan perawatan inap dan pembedahan sebagai bidang fokus utama. Nah, sebagai entrepreneur harus sadar tentang semua ini dan menangkap peluang yang muncul. Home care, health care gitu ya. Kemudian yang ketujuh, perubahan persepsi. Merupakan perubahan yang terjadi dalam interpretasi fakta dan konsep masyarakat mengenai suatu isu. Perubahan ini tidak berwujud tetapi sangat bermakna. Persepsi bisa menimbulkan pergeseran besar dalam ide yang ingin diwujudkan dengan sukses. Kegilaan sebagian masyarakat untuk memiliki tubuh ramping, ini contoh ya, sehat dengan perut kencang sekarang ini merupakan akibat dari pergeseran persepsi masyarakat tentang kesehatan. Orang itu kan memang sekarang ini tuh mungkin ini juga salah satu beauty standardnya orang Indonesia ya, cantik itu langsing. Bahkan belum tentu. Cantik kalau ternyata dia anoreksia, ayo, apa ya cantik lagi itu. Ngeri malah kalau menurut saya. Mungkin ada sebagian dari kalian yang anoreksia, apa itu? Cari ya, googling apa itu anoreksia. Kalau perlu disertai dengan gambarnya. Kamu cari di Google, itu kamu klik yang pilihan gambar. Kamu akan nanti akan keluar banyak sekali contoh-contoh foto penderita anoreksia. Apakah beauty standardnya orang Indonesia yang begitu gitu? Ya ngeri banget ya. Kemudian peluang yang ada dan bisa dimanfaatkan adalah bisnis pusat kebugaran, makanan dan minuman sehat dan sebagainya. Nah, kalau yang saya lihat ya belakangan ini banyak muncul penyedia makanan sehat. Mereka nimbang kalorinya, kemudian mix and match, kemudian dengan slogan makanan sehat tidak perlu tidak ada rasa. Jadi sekarang ini mereka itu membuat varian makanan yang rasanya tuh tidak seperti makanan untuk diet gitu. Jadi kayak makanan biasa, cuma ada apa ya? Ada flavornya gitu. Jadi nggak plain. Kalau orang dulu kan kalau mau diet kan harus yang rebus, tidak boleh goreng, tidak boleh garam, tidak boleh gula gitu. Tapi kalau sekarang trennya adalah makanannya makanan enak, tapi itu untuk diet. Makanan enak tetap dimakan, tapi berat badan turun, gitu ya. Atau makanan-makanan yang makanan-makanan organik itu juga bisa sekarang ini. Tapi kalau makanan organik biasanya cenderung lebih mahal, gitu ya. Dan biasanya kalau orang kalau sudah terkait harga, mereka mikir lagi. Kalau beli makanan yang organik dengan makanan non organik, karena selisihnya jauh, mereka tuh biasanya mikir lagi, gitu. Jadi kesadaran akan kesehatan itu memang harus dimunculkan terlebih dahulu, gitu ya. Nah, kemudian sumber inovasi yang ke-8 atau terakhir adalah konsep yang berdasarkan pengetahuan. Konsep ini merupakan pondasi penciptaan atau pengembangan dari sesuatu yang baru, yang betul-betul baru gitu ya. Penemuan baru biasanya berdasarkan pada pengetahuan. Nah, penemuan juga merupakan sebuah produk dari pemikiran baru, metode baru, dan pengetahuan baru. Inovasi seperti ini sering membutuhkan periode waktu yang lama antara waktu memulai dan implementasi di pasar karena harus diuji dan dimodifikasi agar lebih sempurna. Contohnya kayak kendaraan lah. Kalau dulu kan kendaraan itu bentuknya kayak gitu ya. Atau ini deh, memori
di komputer. Mungkin kalian pernah melihat memorinya itu paling cuma berapa mega, bahkan berapa kilobyte saja. Tapi tempat penyimpanannya itu segede lemari. Ada itu awal-awalnya tempat penyimpanan data. Tapi kalau sekarang, dari model pertama penyimpanan data sampai dengan sekarang itu kan berapa puluh tahun itu. Kan bukan waktu yang sebentar gitu ya. Di sini ada contohnya, teknologi ponsel sudah begitu maju karena tak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi tetapi juga ada kamera, pencatat kegiatan harian, alat mengakses kamera, penunjuk status sosial, pemutar musik, video, dan juga bisa nonton TV. Buat apa lagi tuh handphone? Banyak tuh lah ya. Kemudian perubahan ini secara radikal merevolusi cara kita menggunakan teknologi yang berbeda masa kini. Konsep ini dianggap mustahil 5 tahun lalu. Nah, jadi ilmu yang produk yang sekarang ini ada itu mungkin merupakan hal yang dianggap mustahil 5 tahun lalu. Bisa juga nih sekarang yang kita anggap mustahil manusia bisa terbang gitu. Sekarang masih dianggap mustahil, tapi tidak menutup kemungkinan 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang manusia betul-betul bisa terbang. Bukan menggunakan pesawat, bukan. Tapi satu orang sendiri terbang gitu loh. Seperti burung gitu. mungkin menggunakan alat tapi single. Si satu orang ini saja yang pakai gitu loh. Kalau yang kemarin-kemarin kan sempat rame ada mobil terbang, sepeda motor dibuat bisa terbang kayak gitu ya. Nah mungkin 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang akan diproduksi secara massal si inovasi-inovasi tersebut. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.